Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Eka Sriwahyuni dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Indonesia, anggota KKN 46 Lokulu Kota. Dalam video ini, saya akan menyampaikan informasi tentang pengembangan produk dan packaging produk berbahan dasar gula aren. Produksi perkebunan aren di Desa Lokulu Kota dengan luas 6 hektar dan hasil 1,60 ton per hektar. Desa Lokulu Kota memiliki industri kecil bersumber daya lokal yaitu berupa industri kecil usaha perorangan pembuatan gula aren. Gula aren adalah pemanis yang dibuat dari nira yang berasal dari tandan bunga jantan pohon aren. Gula aren biasanya juga diasosiasikan atau disamakan dengan segala jenis gula yang dibuat dari nira, yaitu cairan yang dikeluarkan dari bunga pohon dari keluarga palma. Gula aren tidak sama dengan gula Jawa. Perbedaan gula aren dan gula Jawa berdasarkan sumber niranya. Gula aren berasal dari nira pohon aren, sedangkan gula Jawa berasal dari nira pohon kelapa. Sedangkan secara fisik, gula aren lebih gelap dibandingkan dengan gula Jawa yang lebih cerah. Setelah perbedaan gula, kemudian pengertian industri. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tambah lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Kemudian, untuk meningkatkan konsumen di pedesaan perlu adanya mengetahui apa itu pengembangan produk. Pengembangan produk yaitu meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki dan memperbaharui produk atau jasa yang sudah ada atau memperkenalkan produk yang baru. Pengembangan produk terbagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama, strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk merupakan upaya dalam mengantisipasi masalah-masalah yang timbul dan memberikan arah kegiatan operasional dalam pelaksanaan kegiatan industri. Strategi pengembangan produk terdapat 3 poin penting. Yang pertama, strategi peningkatan kualitas. Produsen dapat meningkatkan daya tahan produk atau dengan meningkatkan kehandalan dan kecepatan pelayanan terhadap konsumen. Kedua, strategi peningkatan keistimewaan. Ada 4 indikator yang dapat meningkatkan keistimewaan suatu produk seperti kualitas bahan yang dipakai, keanekaragaman, kenyamanan dalam pemakaian suatu produk bagi penggunaannya, dan aksesoris tambahan. Yang ketiga, strategi peningkatan gaya produk. Produsen dapat meningkatkan nilai suatu produk dari segi pemilihan warna produk tersebut, rancangan atau desain yang menarik, dan yang terakhir adalah kemasan yang dapat memberi nilai tambah bagi produk tersebut. Setelah mengetahui strategi pengembangan produk, selanjutnya faktor pendorong dalam melakukan pengembangan produk. Terdapat beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengembangan produk. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan agar terlaksananya pengembangan produk yang berhasil. Menurut William J. Stanton, faktor pendorong pengembangan produk terbagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan menyempurnakan produk sehingga kualitas produk menjadi lebih baik dan jumlah produksi yang diperoleh dapat ditingkatkan. Kemudian yang kedua, perubahan selera konsumen. Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat perkembangan penduduk, tingkat pendidikan, serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Yang ketiga, persaingan. Adanya persaingan yang ketat di antara perusahaan yang sejenis akan menyebabkan perusahaan berusaha untuk selalu mengembangkan produknya dengan harapan dapat menyaingi volume produksi pesaing. Setelah strategi pengembangan produk, faktor pendorong, kemudian pemasaran produk. Pemasaran produk, apa sih pemasaran produk? Pemasaran produk merupakan seluruh proses yang dimulai dari analisis pasar, mengantarkan produk ke pelanggan, dan menerima umpan balik. Prosesnya bertujuan untuk mengetahui pasar yang tepat bagi produk dan penempatannya sedemikian rupa sehingga mendapat respon pelanggan yang baik.
Ini mencakup promosi dan penjualan produk ke sasarannya, yaitu calon pembeli dan pelanggan tetap. Adapun strategi pemasaran produk seperti promosi secara offline dengan cara menjual di warung-warung atau di toko-toko. Kemudian secara online dapat menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Packaging atau kemasan produk. Kemasan memiliki peranan penting pada sebuah produk yang akan dijual. Selain bisa menambah nilai estetika, desain pada kemasan juga bisa menarik perhatian sekaligus menjadi bahan promosi bagi produk. Pada awalnya, gula aren di desa Lokkulukota memiliki ukuran yang besar dengan berat 1 kilo serta dibungkus menggunakan daun jati kering. Inovasi bentuk untuk menarik pembeli dan menambah konsumen perlu dilakukan untuk mengembangkan produk gula merah yang ada di desa Lokkulukota. Selain berinovasi bentuk, dapat pula berinovasi dengan packaging atau kemasan dari bungkus daun jati kering menggunakan standing pouch untuk menambah nilai estetika bagi pembeli atau konsumen. Kemudian, logo atau branding. Logo digunakan sebagai simbol pengingat produk bagi konsumen. Jadi, penggunaan sebuah logo pada produk atau kemasan produk akan membantu konsumen mengingat lebih mudah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.